Persis setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai programnya dijanjikan ketika kampanye di Pilpres 2024, satu persatu direalisasikan. Salah satu program unggulan adalah makan bergizi gratis MBG. Hingga Oktober ini, sebanyak 36,2 juta penerima manfaat telah menikmati program MBG. Dengan total distribusi mencapai sekitar 1,4 miliar porsi makanan di seluruh Indonesia, Presiden Prabowo menyatakan program andalannya ini sukses. Meski ada kejadian keracunan akibat MBG di berbagai daerah, namun pembenahan terus dilakukan sambil jalan. Kita mau zero defect, walaupun sangat sulit, tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur harus punya alat-alat yang terbaik untuk membersihkan, dan ini kita akan sempurnakan terus. Dan juga kita minta semua guru untuk anak-anak sebelum makan cuci tangan yang benar untuk mencegah kalau virus, bakteri bisa dari mana saja. Tahun depan, program ini akan terus dilanjutkan yang menyasar hampir 83 juta orang. Dengan MBG ini, diharapkan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak Indonesia makin baik dan membawa kesejahteraan di masa depan. Untuk membahas mengenai makan bergizi gratis, sudah bersama kita di studio Kompas TV, Dr. Grace Wangge, Associate Professor Monash University Indonesia. Dan saat ini telah bersama kami Mbak Grace. Selamat siang Mbak Grace, telah hadir bersama kami di Kompas Siang. Mbak Grace, ini menjadi evaluasi bersama bahwa terjadi keracunan bagi anak-anak yang jumlahnya dari data JPPI mencapai 13.000 lebih. Ya. Dan saat ini juga Presiden terus meneruskan dan tidak ada moratorium ataupun evaluasi. Seperti apa evaluasi dari Mbak Grace melihat program MBG dan juga ini menjadi catatan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran? Iya Mas, jadi memang kalau memang ini namanya program kesehatan, memang kan dari awal program kesehatan itu harusnya didesain dengan baik, dan kita sudah tahu dari awal apa input, output, outcome, dan impact yang nanti kita harapkan. Kalau kita bicara 1 tahun, mungkin kita bisa lihat harapkan sebenarnya adalah short term output ya, jadi misalnya ada perbaikan status gizi dari anak-anak. Jadi lebih banyak anak-anak yang status gizinya normal, dari kurang gizi jadi normal, dari lebih gizi jadi normal. Itu satu. Kemudian yang itu yang bisa kita harapkan dari 1 tahun. Nah sayangnya sampai 1 tahun ini kita tidak melakukan pemantauan itu. Kemarin juga kita baru lihat Kementerian Kesehatan baru di akhir-akhir memasukkan mengenai bagaimana men-screening dengan program CKG untuk status gizi dimasukkan gitu ya. Jadi sedikit sulit sebenarnya kita menilai karena memang kita tidak tahu dengan apa program ini akan diukur, dan kemudian pengukurannya terlihat seperti terlambat, dan malah yang kasus keracunannya yang malah kemudian jadi lebih kelihatan ya gitu. Jadi itu yang terjadi. Artinya Anda mau bilang bahwa indikator terkait dengan standar gizi, lalu kualitas makanan maupun terkait dengan menjaga kualitas dari kesehatan itu. ABC, dengan seri kedelai terbanyak, hasilkan kecap manis gurih, jelas nikmatnya. Program ini kita tidak tahu kemudian program ini mau mengukur apa gitu. Itu yang kemudian membuat kita juga sulit bilang bahwa ini berhasil atau tidak, apalagi baru 1 tahun juga gitu ya. Dan ini apakah juga implikasi bahwa saat ini belum ada payung hukum terkait dengan MBG ini, dan itu menjadi kendala di mana SPPG ini yang menurut BGN bahwa ada ketidakpatuhan sehingga terjadinya keracunan massal? Iya, itu juga kemudian kalau dibilang terjadinya karena ketidakpatuhan, kita juga mesti melihat ya bagaimana sebenarnya aturan dan juknisnya. Nah itu kan yang sebenarnya sampai sehari ini kan tidak kita lihat. Bahkan kalau kita ke websitenya BGN sendiri tidak ada juknis yang jelas menjelaskan gitu ya. Apa kemudian keterkaitan nanti dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan berbuat apa, Badan POM berbuat apa di daerah, itu sampai hari ini kita masih menunggu sifatnya gitu ya. Ya. Artinya apakah tidak cukup dengan sekarang adanya sertifikasi SLHS, kemudian ada hazard analysis quality control dari Kemenkes juga menyatakan tersebut, dan juga ada sertifikasi atau seperti apa pandangan Anda? Ya, jadi itu yang perlu kita pertanyakan kembali ke BGN. Apakah memang setahun lalu mereka menentukan output 1 tahun itu adalah jumlah yang tersertifikasi SLHS, jumlah yang kemudian SPPG. Sebenarnya sekarang ukurannya tuh berubah-ubah ya Mas, kita lihat.
di satu waktu dibilang ini untuk menuntaskan stunting, di lain waktu dibilang ini untuk kemudian jumlah yang tersertifikasi, di lain waktu bilangnya lagi ini untuk jumlah porsi. Jadi sulit sekali kita menentukan sebenarnya ini kan program unggulan, kemudian sampai di mana keberhasilannya, apa yang mesti kita perbaiki, itu yang kemudian ya sulit juga sulit mengatakan ini berhasil atau tidak atas indikasi apa gitu. Baik, sebelum masuk ke substansi terkait dengan kualitas gizi, tadi Mbak Grace menyatakan soal pencegahan dari stunting. Sebenarnya apa sih inti dari itu untuk mencegah stunting? Tapi jawabannya kita tahan terlebih dahulu. Pemirsa, Kompas Siang kembali setelah jeda terkait dengan pembahasan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran dengan program makan bergizi gratis.